sekarang mari kita pikirkan beberapa implikasinya ya, the gospel shaped life. Bagaimana kebenaran Injil itu harusnya mewarnai hidup kita. Terus ingat dalil-dalil dasarnya tentang Injil. Karena dari titik itu kita berangkat. Saya suka pakai ilustrasi begini ya. Dulu waktu masih kecil gitu ya, seneng bikin puding gitu ya. Puding kan paling gampang buat anak kecil gitu. Pudingnya itu kalau dimasukkan ke cetakan yang bentuk ikan, ada yang mungkin bentuk kupu-kupu begitu ya, dia akan mengikuti bentuknya. Sebenarnya yang menarik begini, bagaimana bentukan yang kita miliki itu, maka apapun yang dimasukkan bentuknya akan begitu. Cetakannya sudah begitu ya akan begitu terus. Karena itu bagaimana misalnya supaya membentuk yang lain ya berganti cetakannya gitu. Jangan-jangan saya hidup seperti ini karena memang cetakannya nggak benar gitu. Cetakannya bukan cetakan Kristen. Saya namanya aja Kristen, tapi ternyata cetakan yang membentuk hidup saya adalah cetakan agama lain. Nah, ini yang bisa terjadi kalau Injil tidak menjadi dasar kita. Nah, karena itu saya sekarang bicara dulu cetakannya nih ya. Dalil-dalil kebenaran Injil yang kita sudah simpulkan, saya membagi dua, bedakan antara agama, religion ya. Bisa jadi kita hanya beragama Kristen ya. Makanya saya kutip Pak Senjaya di gerejanya, mereka mencoba merumuskan lah ya hal-hal ini untuk bisa melihat lebih jelas. Sehingga mereka mengatakan begini, kami berhenti beragama. Karena beragama itu tidak in line with the gospel. Dia pakai pemahaman religions ya, maksudnya agama baik kekristenan hanya dijadikan agama, ataupun agama apa saja gitu. Dan dia mengatakan kami berhenti beragama dan kami mulai berinjil. Nah, agama adalah tentang apa yang kami harus lakukan. Sementara Injil adalah apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Mungkin kita pikir, saya mah udah tahu begitu ya. Tapi dalam realita hidupnya tuh kita bisa jatuh juga tuh. Petrus pasti udah tahu tentang hal ini. Tapi ketika Paulus mengangkat contoh, dia ngangkat contohnya Petrus. Karena ternyata Petrus takut sama manusia. Begitu ada orang dari kantor pusat datang yang Yahudi, ya Petrus langsung nggak mau makan sama orang-orang yang non-Yahudi, yang sebelumnya dia makan sama mereka. Berarti Injil tidak membentuk hidup Petrus sampai dia munafik seperti itu. Jadi logikanya apa? Petrus nampaknya takut dengan manusia. Ini bisa kita lihat implikasinya ya. Nah, saya lanjut dulu nih. Agama berkata, jika kami memaksa diri taat pada Allah, Dia akan mengasihi kami. Injil berkata, justru karena Allah telah mengasihi kami dalam Yesus, kami dengan sukarela dan sukacita taat kepada Allah. Wah, ini gampang sekali terjadi ketika kita saat teduh misalnya ya, kita merasa kita sudah cukup taat sama Allah. Kalau saya rajin saat teduh, Tuhan tambah sayang sama saya. Jadi akhirnya kita menambahkan kepada karya Kristus. Hati-hati kita berpikir bahwa ketaatan kita akan menambah cintanya Tuhan sama kita. Berarti asumsi dasarnya Tuhan lagi kurang cinta sama kita. Kalau kamu saat teduh satu kali, oh Tuhan naik cintanya. Kamu saat teduh dua kali pagi sama malam, Tuhan naik lagi cintanya. Sehingga orang yang hidup seperti itu adalah hidup bukan menyembah Allah, tetapi menggunakan Allah untuk apa yang dia mau. Kayak nyogok Tuhan gitu ya. Karena konsepnya adalah, kalau saya memberi banyak, Tuhan akan kasih lebih banyak. Salib menyatakan kepada kita, waktu kita belum bisa kasih apa-apapun, Tuhan sudah mengasihi kita. Itu Roma 5 ayat 8. Bahkan ketika kita masih berdosa, kita belum bisa kasih apa-apa. Tuhan sudah mengasihi kita full. I love you full. Jadi ketika sekarang kita melakukan ketaatan, itu tidak menambah kasih Allah. Harus lahir dari hati yang sudah mengalami kasih Allah. Itu respon, bukan syarat keselamatan. Dan itu respon wajar banget, teman-teman ya. Saya balik lagi seperti kalimatnya Martin Luther. Begitu kita lakukan sesuatu yang salah, kita akan cenderung nyogok. Itu udah kayak dasarnya manusia gitu ya. Kita dari Taman Eden udah begitu, nutupin dosa aja dengan apa yang kita lakukan. Padahal Tuhan sudah bilang, tidak ada yang kamu bisa lakukan untuk menutupi dosa. Karena itu kalau perhatikan kembali ke Taman Eden misalnya, Tuhan memberikan kepada manusia pakaian dari kulit binatang. Manusia menutupi dengan daun ya. Manusia fashion desainnya paling top daun ya. Tuhan bilang, sorry man, saya butuhnya bukan daun gitu ya. Tuhan bilang, nih, pakai kulit binatang.
Para penafsir Alkitab mengatakan ketika kulit binatang diberikan, maka sebenarnya itu sebuah tanda. Binatang itu kan nggak ada yang langsung kulitnya ya, harus disembelih dulu. Jadi sejak Kejadian pasal 3, ada konsep yang Allah berikan untuk menyelesaikan pergumulan dosa, harus ada darah yang tertumpah. Dan itu yang dituliskan dalam kitab Ibrani, bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan dosa. Di situ menggambarkan bahwa bukan apa yang kita lakukan yang membuat Allah menerima kita. Jadi jangan-jangan kita ngerti konsepnya, tapi waktu menjalani hidup masih gitu. Saya rajin ke gereja supaya Tuhan tambah sayang sama saya. Itu menghina Tuhan banget itu. Berarti saudara merasa yang membuat Tuhan sayang adalah karyamu, bukan karyanya Yesus di kayu salib. Itu simple sekali. Tapi jangan-jangan kita membangun diri, bahkan membangun anak-anak kita, orang-orang yang kita layani dengan prinsip itu. Ada yang datang, Kak, saya lagi jatuh dalam dosa, coba saat teduh deh. Rajin-rajin kau saat teduh. Coba saat teduh 2 kali, coba saat teduh 3 kali. Kenapa? Supaya nanti Tuhan tambah sayang, Tuhan tambah berkati kamu. Banyak orang Kristen nggak ngerti Injil. Injil hanya dimengerti Yesus menyelamatkan saya, tapi implikasi Injil tidak membentuk keseharian kita. Jadi tidak ada hal yang bisa teman-teman dan saya lakukan untuk menambah cintanya Tuhan buat kita. Karena dia sudah cinta kita full waktu dia memberikan semuanya di kayu salib. Itu yang jadi semangatnya Luther dan kawan-kawan gitu. Gila, kita merendahkan karya Kristus dengan saat teduh kita. Ya jangan dibalik lagi, kalau gitu nggak usah saat teduh. Nah, itu orang yang nggak ngerti Injil gitu ya. Kalau kita mengerti karena Tuhan sudah begitu mengasihi kita, maka saat teduh menjadi respon yang kita lakukan dengan sukarela dan sukacita. Karena kita memang melakukannya tanpa imbalan, seperti seorang yang datang mempersembahkan wortel itu kepada raja, karena memang dia mau persembahkan kepada raja. Pemberian yang didasari oleh kerelaan. Sementara yang satu kita lakukan supaya dapat sesuatu. Saya rajin saat teduh supaya Tuhan mengasihi saya. Kamu bukan mengasihi Tuhan. Kamu pakai saat teduh itu untuk supaya Tuhan makin mengasihimu. Jadi sebenarnya you're giving yourself a horse. Bisa jadi kekristenan kita kekristenan yang bentuknya bukan bentuk Injil. Kita lagi bentuk agama lain. Rajin-rajin melakukan perbuatan baik supaya selamat. Jadi Yesus ada, tapi cuma embel-embel ya. Nah, karena agama berkata, ini agamanya, lakukan ini, lakukan itu, maka engkau akan mendapat perkenan Allah. Itu yang dipikirkan oleh agama. Injil berkata, engkau tidak pernah mampu memperkenankan Allah. Siapa yang mampu memperkenankan Allah? Dan Yesus sudah melakukannya di atas kayu salib, sehingga perkenanan Allah turun atasmu, bukan karena karyamu, tapi karena karya Kristus. Jadi saya bisa menghayati ya, marahnya Paulus sama jemaat Galatia karena baru aja aku ajarin kamu. Semuanya cukup dalam Kristus. Aku pulang, kamu coba lagi. Tambahkan sunat, tambahkan ritual Yahudi. Kamu nggak menghidupi kebenaran Injil. Nah, kira-kira seperti itu ya kemarahannya Paulus sampai kitab Galatia sampai nggak ada ucapan syukurnya ya. Langsung marah gitu, langsung kesel. Aku heran. Jadi agama saya taat, karena itu saya diterima Allah. Motivasi ketaatannya kalau gitu takut dan rasa nggak aman. Karena selalu akan berpikir, apalagi yang Tuhan mau ya? Apalagi yang Tuhan mau ya? Kayak kita nggak pernah merasa, apa saat teduh saya cukup sekali ya? Oh, kayaknya Tuhan mau yang 3 kali deh. Kita selalu ketakutan, fear. Dan kalau kita berhasil, misalnya waktu kita rajin saat teduh, kemudian ternyata memang kita dapat berkat Tuhan, dalam arti berkat baik, hal-hal yang baik terjadi atas hidup kita. Jangan-jangan kita kan merasa proud. Itu kan, kenapa saya begini? Karena saya rajin saat teduh. Terus kita ajarin sama orang, lu coba deh saat teduh 3 kali. Nanti lu akan alamin kayak saya. Ketika gagal, selalu ada fear, takut. Apalagi yang kurang? Apalagi yang kurang untuk menyogok Allah nih? Tuhan mau apa lagi nih? Sementara yang satu jadi pride, sombong. Kalau saya bisa taat, nah saya dapat kan, berarti ketaatan saya yang membuat saya mendapatkan hal itu. Injil beda banget. Saya diterima Allah karena itu saya taat. Jadi mulainya bukan dengan kita, tapi dengan Allah. Motivasi ketaatan saya rasa syukur. Saya mentaati Allah untuk mendapatkan Allah, bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Allah. Nah, bagaimana sikap terhadap keselamatan? Ya, ini coba implikasinya. Agama membuat kami terus bimbang dengan keselamatan jiwa kami karena kami tidak pernah tahu apakah perbuatan kami sudah cukup
untuk memperkenan Allah. Karena konsepnya apa? Allah masih mesti disenangkan dengan apa yang saya berikan, apa yang saya berikan. Alkitab nggak pernah bilang begitu. Ingat selalu Roma 5 ayat 8, waktu kita masih berdosa, kita belum memilih Allah, Yesus sudah mati bagi kita. Injil membuat kami yakin tentang keselamatan jiwa kami, karena keselamatan tersebut tidak bersandar pada perbuatan kami, tetapi pada karya Kristus di atas kayu salib bagi kami, satu kali untuk selamanya. Teman-teman, waktu saya menghayati ini, banyak hal dalam hidup saya berubah. Kita tuh gampang sekali, apalagi buat kami hamba-hamba Tuhan. Begitu orang datang dengan pergumulan, jawabannya apa? Tambahkan sesuatu. Kamu kurang lakukan apa? Rajin kau ke gereja. Rajin kau baca Alkitab ya. Coba baca. Kau nggak serius sih baca Alkitab. Jadi akhirnya saya tidak memberikan mereka Injil. Saya memberikan mereka legalisme baru untuk mereka taati, di mana itu yang menjadi dasar untuk mereka sukses. Jadi saya bergumul banget gitu waktu awal-awal mengerti konsep ini, karena malu juga, malu sendiri gitu ya. Saya nggak ngajarin Injil selama ini, saya nambahin beban. Jadi akhirnya waktu baca buku-buku tentang saya gospel centered pastoral care gitu ya, bagaimana pastoral care atau bagaimana memberikan nasihat bimbingan rohani yang fokusnya kepada Injil, ya beritakan Injil. Ketika ada orang yang datang dengan pergumulan, ceritakan tentang Yesus, apa yang Yesus sudah lakukan bagi dia. Ceritakan itu dulu, dan ketika dia sudah dengar itu, mungkin dia butuh proses untuk mengerti, mengalami itu, maka kemudian kita memberikan respon. Nah, itu yang sebenarnya yang kita kasih itu respon. Rajin kau saat teduh. Supaya apa? Supaya itu menjadi relasi yang kau bangun dengan Tuhan yang sudah menyelamatkan kamu. Bukan dibalik. Coba rajin saat teduh, supaya kamu bisa mencapai Tuhan lagi. Wah, ini tipis-tipis banget kesannya bedanya, tapi ini very very crucial. 500 tahun reformasi ternyata benar Martin Luther ya. Kita tuh cenderung defaultnya self-righteousness. Nggak mau tuh rasanya benar-benar bersandar pada Kristus. Rasanya mesti ada yang saya tambahkan. Karena apa? Kalau saya tambahkan, kan saya kontribusi. Kalau saya kontribusi, saya dapat glorinya. Jadi bukan SDG ya, Soli Deo Gloria, tapi Soli Dewe Gloria, dapat kemuliaan buat diri sendiri. Jadi memang sulit untuk memahami ini kalau kita nggak betul-betul kembali kepada berita Injil yang sejati.